dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Kasus Amsal Sitepu, apakah oknum jaksanya bisa dipidana atau hanya sanksi kode etik? Sudah hadir di sini Profesor Pujiono Suwandi, Ketua Komisi Kejaksaan RI. Halo Pak Pujiono, menurut Bapak pantasnya oknum Kajari Karo ini dipidana atau hanya sanksi kode etik? Apa sikap dari Komisi Kejaksaan RI? Silakan. Ya, pertama begini, kita bersyukur ya banyak yang mengawasi kasus ini, termasuk keterlibatan Komisi 3. Ini bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 3. Dengan pengawasan itu bahwa menegaskan bahwa begini, bahwa penegakan hukum itu butuh pengawasan dari semua pihak, masyarakat, Komisi Kejaksaan, pengawasan internal di Kejaksaan, Jamwas, termasuk juga keterlibatan dari Komisi 3. Ini menurut kita penting agar penegakan hukum berjalan pada real dan keadilan substantif, sekali lagi keadilan substantif itu bisa kemudian terwujud. Nah, yang kedua, kasus Amsal ini menjadi pelajaran penting dan Komisi Kejaksaan juga memberikan atensi. Kita mengirim tim setelah kasus ini kemudian ada laporan juga ke kita. Kita kirim tim ke Sumatera Utara dan kebetulan bareng waktunya dengan Pak Hinca, dan kemudian ketika mau ada konfirmasi dan klarifikasi kepada Kajari Karo, tapi Kajari Karo kemudian diundang RDPU di Komisi 3 sehingga tim bertemu dengan Kajati dan beberapa pejabat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Ya, ada dua hal. Pertama adalah soal etiknya dan yang kedua soal teknisnya. Soal etiknya saat ini Komisi Kejaksaan ada tim yang kemudian mempelajari case ini untuk kemudian ditelaah dan kemudian apakah kemudian kita rekomendasikan sanksi kepada yang bersangkutan. Nah, nanti hasil telaah itu akan kita koordinasikan dengan Kejaksaan Agung. Hasil sanksi ini mengarah kepada etik, atau yang kedua adalah soal teknis. Sebenarnya Komisi Kejaksaan itu juga punya kelemahan, kita tidak bisa masuk ke teknis, padahal kalau kita lihat secara sekilas ini ada juga celah sebenarnya di tingkat teknisnya, tetapi apapun itu kemarin juga masukan dari teman-teman di komisioner Komisi Kejaksaan, kita juga akan melakukan uji teknisnya terhadap apa yang dilakukan oleh Kajari Karo ini dalam menyidik, menuntut, mendakwa termasuk kemudian menuntut dari Amsal ini apakah kemudian memenuhi unsur-unsur yang kemudian didakwakan dan kemudian dituntutkan juga. Ini akan, dan hasil kemudian telaah teknis ini kita akan sampaikan juga kepada Kejaksaan Agung agar bisa kemudian jadi periksa, termasuk sikap yang ditunjukkan oleh Kajari Karo dan timnya ya tentu, yang terkait dengan kunjungan Komisi 3, penangguhan penahan dan seterusnya itu. Maksimum sanksi kode etik apa? Pemecatan atau apa Pak? Maksimum menurut normatifnya? Ya, nanti ya kalau yang berwenang memberikan sanksi kan tentu Kejaksaan Agung ya. Kalau secara normatif itu kan bisa sanksi itu kan bisa kategori berat, sedang dan juga ringan. Nah, dari telahan-telahan itu belum mengarah kemana-mana, artinya belum kemudian dihasilkan ya. Ini baru dikaji oleh sama teman-teman, bisa jadi nanti ke sedang atau bisa jadi kalau lebih berat ya nanti naik ke atasnya dan segala macam. Perkembangan terakhir pemeriksaan Kejaksaan Agung bagaimana Pak? Belum ada? Teman-teman juga koordinasi dengan teman-teman di Kejaksaan Agung. Saat ini hasil dari teman-teman di Kejaksaan Agung juga belum muncul dan pasti Pak Jaksa Agung juga punya komitmen yang bagus ya. Artinya sejak case ini mencuat, beliau juga ingin melakukan eksaminasi teknis. Terus yang kedua juga segera memerintahkan kepada Jamwas, termasuk juga meminta Komisi Kejaksaan untuk bersinergi dalam memberikan pengawasan terhadap case ini. Jadi kita sambut positif saja bahwa komitmen dari Kejaksaan Agung sangat bagus. Di media ditulis Kajari Karo diamankan. Apa arti diamankan itu? Kalau di kepolisian kan propam bisa nahan. Apa di Kejaksaan bisa ditahan? Ya, kan kalau kemudian kan ini kalau yang nanganin PAM SDO ya, ini kan kecenderungannya diamankan itu karena seseorang itu melakukan kesalahan sehingga kemudian ditarik untuk kemudian dimintai klarifikasi, dimintai keterangan segala macam di proses di kejaksaan, baik itu nanti hasil dari PAM SDO itu apakah kemudian
diarahkan ke WAS, yang WAS itu nanti ujungnya adalah soal sanksi etik tadi. Nah, ataukah kemudian ini bisa mengarah pada sanksi-sanksi pidana sebagaimana disebut Bang Habib tadi? Terima kasih Komisi Kejaksaan. Gimana nih Pak Jamin Ginting sebagai profesor hukum pidana, apa komentar Bapak? Ya, pertama kalau mengenai sanksi di KUHP memang sudah diatur dengan jelas tadi. Bahwasannya apakah dia penyidik tadi disebutkan bisa dipidana, kode Bisa etik, dipidana? Bisa dong. Nah ini kan kaitan dengan Perbuatan apa yang bisa dipidana dari dalam kasus Kajari Karo ini? Nah, Contohnya apa? Contoh, saya kasih. Salah ketik surat? Oh bukan, Apa? bukan salah ketik surat. Kan ada perintah penetapan hakim Ya, untuk mengeluarkan dengan segera. ya. Dalam penetapan itu kan sudah jelas bahwasannya penangguhan penahanan. Harusnya dikeluarin dari tahanan. Tapi dia tidak melaksanakan, bahkan merintangi untuk melakukan penetapan tersebut. Apa itu obstruction of justice? Nah, kita baca di pasal 280 ayat 1 huruf A, tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan. Sanksi hukumnya berapa tahun? Nah, ini memang sanksi hukumnya dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Tapi itu kan konteks pidana. Ya. Ada pidananya. Jadi nggak bisa terhadap masuk kriminal. penjara? Ya nggak bisa, karena kategorinya 2. Kan ketentuannya sudah diatur sedemikian. Kirain agar merasakan sama seperti Amsal si Tepu digigit nyamuk sama kecoa di penjara. Ya dalam konteks ini kan aturannya begitu. Jadi begitu. dia ini menghalang-halangi untuk melaksanakan perintah penetapan tadi. Oke. Dengan tadi ibarat kata Pak Habib Hukum dibilang salah ketikan begitu kan. Padahal nggak ada salah, ada jelas perintahnya. Seorang tahu penangguhan sama pengalihan jelas berbeda. Sangat Jelas berbeda, dari segi apalagi hukum dia semua tahu. seorang kajari yang pasti udah hafal benar bagaimana pengalihannya itu. Sebagai profesor hukum, rekomendasi apa ada? Apa sah? Pemecatan atau gimana? Ya, jadi Dengan melihat ini sudah menggelegar seluruh Indonesia. ya kita berdasarkan fakta aja. Artinya fakta hukum apa? Sudah kan? Sudah jelas faktanya. Bukan, maksudnya pemeriksaan terhadap fakta hukum apakah itu pelanggaran etik, pelanggaran administrasi, Menurut Bapak? atau pelanggaran pidana. Menurut Bapak, Semuanya ada dimungkinkan bisa. jadi kemungkinan dipecat bisa? Bisa saja. Bisa saja. Karena tidak melaksanakan, karena nggak ada pidana. Setiap pegawai negeri yang kena kasus pidana, dengan walaupun pidananya cuma 1 hari, pecat. Komisi 3 DPR akan rekomendasikan dipecat nggak? Kira-kira. Ya, rekomendasi Komisi 3 sudah Itu kami apa? sampaikan meminta Jamwas ya untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ya, Kurang tapi lebih begitu. setelah Kita dulu serahkan, konkretnya ya. belum ada. Memang seperti itu yang sudah ada ya. Intinya kira-kira setuju nggak kalau dipecat? Mendukung nggak? Ya, kita juga perlu melihat ya. Jadi gini, kita ini kan fair ke kanan maupun ke kiri ya. Ya. Terhadap orang yang dituduh melakukan pidana fair, terhadap aparat negara yang dituduh melakukan pidana kita fair. Hukum pidana kita nih Pak ya di Pak Hotman ya, perkembangan terakhir ya di yang baru pasal 53 pasal 36 mengatur ya setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan. Jadi pemenuhan unsur kesengajaan ini sekarang di KUHP yang baru, di KUHP yang baru itu super penting dan itu Ini kesengajaan nggak? Nah makanya harus didalami. Menurut Bapak gimana? Untuk mendalami kesengajaan itu harus dipahami konteksnya. Sebagai ya. sarjana hukum, Saya itu nggak bisa. kalau ya. penangguhan ditulis pengalihan itu bukan Betul. bukan kelalaian lagi. Jadi kalau typo itu kan penangguhan misalnya Ya. ya. Kurang huruf N di tengah, Benar. penangguhan misalnya. Ya. Itu typo, salah ketik Ya. ya kan ya. Tapi penangguhan menjadi pengalihan itu bukan salah ketik. Kesengajaan. Tapi kan itu nanti kita lihat, kita hormati tim yang sedang bekerja Pak. Ya. Komisi 3 tidak dalam kapasitas untuk membuat judgement, tapi kita lihat evaluasi menyeluruh. Kami akan menilai nanti Pak Hotman, Ya. hasil evaluasi menyeluruhnya ini apakah memang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah ini yang akan kami nilai nantinya. Terima kasih kepada masyarakat juga disarankan agar kasih saran kepada jaksa pengawas dan juga jaksa agung dan juga Komisi 3. Sanksi yang paling tepat apa kalau putusan majelis hakim disebut penangguhan tapi ditulis pengalihan.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.